Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wafi Adil Hafiz, NIM 2119026. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah kewirausahaan di kelas B ini, saya akan membahas mengenai pola pikir dan perilaku kewirausahaan. Nah, sebelum sampai ke situ, perlu kita tahu apa sih pola pikir itu. Jadi, pola pikir itu atau mindset adalah cara otak atau akal kita menerima, kemudian memproses dan menganalisis atas informasi yang datang, yang sampai kepada kita. Nah, setelah dianalisis itu, otak kemudian menciptakan, menghasilkan kesimpulan di situ. Nah, secara umum ini, pola pikir adalah sikap yang mantap dan kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang dalam menjawab dan menganalisis sesuatu. Maka jika kita tabrakkan dengan wirausaha, maka pola pikir kewirausahaan adalah cara berpikir wirausahawan yang mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam mencapai tujuan hidupnya. Maka dalam hal ini yaitu dalam menjalankan wirausahanya. Nah, seseorang yang ingin menjadi wirausahawan membutuhkan pola pikir kewirausahaan. Di antaranya seperti kegigihan, ketekunan, atau juga pantang menyerah seperti itu. Nah, menurut McGrath dan Macmillan dalam bukunya, terdapat 7 pola pikir wirausaha, yaitu yang pertama action oriented. Nah, action oriented ini adalah berorientasi pada aksi. Jadi wirausaha itu tidak hanya fokus pada pikirannya saja, merenung, kemudian menguji apa yang dipikirannya, menunda-nunda seperti itu. Tetapi wirausaha itu ketika melihat kesempatan, dia itu orientasinya pada aksinya, tidak hanya berhenti pada berpikir, tetapi dia juga orientasinya langsung ke aksi. Bagaimana dia beraksi, bersikap, mengeksekusi seperti itu. Nah, kemudian pola pikir yang kedua yaitu fokus pada eksekusi. Ini berhubungan dengan pola pikir yang pertama tadi. Jadi ketika melihat ada peluang di situ, ada kesempatan, jadi see and do. Ketika melihat, ya itu dilakukan. Ketika melihat peluang tersebut, tidak hanya menjadi beban pikiran seperti itu, tidak hanya difikirkan kemudian diuji dalam tekstual seperti itu, tapi ketika dipikirkan juga dieksekusi pikiran tersebut. Nah, kemudian pola pikir yang ketiga yaitu berpikirnya simple. Jadi ketika ada masalah seperti itu, terdapat masalah yang datang seperti itu tidak difikirkan secara ribet, secara bertele-tele, tapi ketika melihat persoalan tersebut, maka diselesaikan satu persatu secara bertahap. Tidak hanya difikirkan saja seperti itu. Nah, kemudian pola pikir yang keempat yaitu senantiasa berkreasi dan mencari alternatif atau peluang baru seperti itu. Maka bagi wirausahawan itu meraih keuntungan dengan menjaring pembeli itu nggak harus dengan menjalankan bisnis baru atau menjual produk yang berbeda seperti itu, tapi juga bisa mengembangkan cara penjualan yang inovatif, yang kreatif. Bagaimana dalam penjualan itu berbeda dengan cara yang sudah biasa, cara yang sudah umum seperti itu. Kemudian pola pikir yang kelima yaitu memiliki integritas dalam mengejar peluang bisnis. Nah, wirausahawan itu memerlukan pola pikir di mana peluang itu bukan hanya ditunggu, dicari seperti itu, tetapi diciptakan peluang itu. Jangan hanya mencari bagaimana kesempatan itu, peluangnya ada di mana, tetapi juga diciptakan. Ketika memang tidak ada peluang di situ, diciptakan peluang ini agar wirausahanya itu, bisnisnya itu, usahanya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan sukses seperti itu. Nah, kemudian pola pikir yang keenam yaitu mengambil peluang yang terbaik dan paling potensial, yang paling menjanjikan seperti itu. Nah, ketika melihat ada banyak peluang
atau ada beberapa peluang yang didapatkan, yang diciptakan. Nah, itu dinilai, dipilah bagaimana keuntungan-keuntungan, bagaimana peluang yang paling menjanjikan untuk sebuah bisnis tersebut bisa berjalan dengan sukses seperti itu dipilah mana yang paling potensial, maka yang paling potensial itu yang dijalankan seperti itu. Dan wirausahawan itu sangat adaptif terhadap perubahan arah. Jadi ketika ada perubahan di pertengahan jalan, ada situasi yang tidak menduga seperti itu, maka wirausahawan itu adaptif, mampu melakukan perubahan arah mengikuti peluang yang paling potensial di mana seperti itu. Dan pola pikir yang ketujuh ini, yang terakhir, adalah pandai bersosialisasi dan membangun jaringan. Nah, ini penting ya. Relasi itu perlu dibangun bagi seorang calon wirausahawan. Jadi bagaimana ia mampu melibatkan kemampuan orang lain dalam mewujudkan peluangnya, baik dari dalam wirausahanya, dari dalam usahanya itu, atau dari luar organisasi itu, dari luar wirausahanya ini. Nah, mereka itu menciptakan, dan relasi yang sudah diciptakan itu dijaga hubungannya dengan partnernya daripada ia bekerja sendirian seperti itu. Jadi wirausahawan itu mampu memanfaatkan kemampuan dan intelektual orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tidak bekerja sendiri tetapi bekerja bersama orang lain. Bagaimana maksudnya bekerja sama ya, bukan bekerja dengan orang lain tapi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bersama, tujuan yang sama di situ. Nah, itu tadi pola pikir kewirausahaan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perilaku. Nah, kemudian perilaku ini kita tangkap sebagai tindakan kita, tindakan perbuatan seperti itu ya. Nah, maka wirausahawan pun diperlukan sikap-sikap perilaku yang khas di sini, yang menunjang supaya dia bisa berwirausaha dengan baik. Nah, apa saja sikap-sikap itu, perilaku itu? Yang pertama yaitu disiplin. Seorang wirausahawan itu harus disiplin terhadap waktu, terhadap kesempatan seperti itu. Harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Karena kenapa? Ketepatan komitmen wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaannya ini harus bersifat menyeluruh, seperti ketepatan terhadap waktu, sistem kerja, kualitas pekerjaan, dan lain-lainnya. Maka seorang wirausahawan ini tidak boleh menunda pekerjaan dan dengan berbagai macam alasan, karena dapat menghambat seorang wirausaha dapat meraih keberhasilan. Ketika seseorang menunda-nunda pekerjaan tersebut, maka ini akan menghambat seseorang ketika berwirausaha ya dalam meraih keberhasilannya, sehingga akan mengalami kegagalan di situ. Nah, kemudian sikap yang kedua yang harus dimiliki seorang wirausahawan itu harus berkomitmen tinggi. Jadi seorang wirausahawan itu harus komitmen tinggi, terarah, jelas, dan berorientasi pada kemajuan. Komitmen wirausahawan ini terhadap dirinya sendiri itu dibuat dengan memperjelas cita-cita, harapan, dan target-target yang direncanakan, tujuannya yang diciptakan, yang direncanakan dalam hidupnya gitu. Komitmen wirausahawan terhadap orang lain, khususnya konsumen, ini adalah pelayanan yang berorientasi pada kepuasan konsumen dan kualitas produk yang disesuaikan dengan harga yang ditawarkan. Kemudian sikap yang ketiga itu sikap jujur. Jadi kejujuran ini sangat penting juga dalam seseorang ketika ingin menjadi wirausahawan. Kenapa? Kejujuran tentang kualitas dan karakteristik produk ini penting agar konsumen itu percaya terhadap kita. Nah, tentang kualitas, karakteristik produk, barang atau jasa yang kita tawarkan, kejujuran tentang promosi yang dilakukan, dan pelayanan juga yang kita tawarkan seperti itu. Kejujuran tentang segala kegiatan yang terkait dengan penjualannya, kayak gitu. Penjualan produk yang dilakukan oleh wirausahawan. Kemudian sikap yang keempat berikutnya yaitu kreatif dan inovatif. Nah, seperti yang dibahas tadi pada pola pikir ya. Jadi wirausahawan itu sikapnya, perilakunya itu harus kreatif dan inovatif.
ketika dalam berbisnis menciptakan ide-ide baru, terobosan baru yang unik, yang berbeda dengan produk-produk yang sudah ada, yang sudah umum seperti itu. Sehingga ide-ide kreatif ini akan dapat menarik minat konsumen kayak gitu. Juga inovatif, kreatif dan inovatif ini, terobosan-terobosan baru, produk yang kreatif ini tidak hanya terbatas pada ruang dan waktu, tapi bisa berjalan dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Nah, kemudian sikap yang kelima yaitu mandiri. Jadi kemandirian seorang wirausahaan itu tergambar ketika seseorang dapat melakukan keinginan dengan baik dan mengambil keputusan dengan baik pula tanpa adanya ketergantungan pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak. Jadi mandiri ini tidak terombang-ambing oleh pikiran orang lain ya. Ketika seseorang menyarankan seperti ini, itu tidak mudah terombang-ambing ketika sudah mengambil keputusan sendiri seperti itu dari apa yang orang lain tawarkan, orang lain sarankan. Itu kita seorang wirausahawan itu harus memutuskannya sendiri dalam mengambil mana saran yang paling baik, saran yang paling tepat kayak gitu. Dan terakhir, sikap atau perilaku yang harus dimiliki wirausahaan itu realistis. Jadi melihat pada kenyataan seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pola pikir dan perilaku sikap kewirausahaan. Dari saya cukup sekian. Semoga kita semua bisa mengamalkan pola pikir dan sikap perilaku kewirausahaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausaha.